Dan mereka yang masih mendukung Israel dengan nyata itu direhabilitasi itu mentalnya itu. Perlu rehabilitasi, terutama orang-orang yang masih mengaku sebagai warga Indonesia. Lah, tapi dia jelas-jelas menginjak prinsip dan kehormatan bangsa kita yang anti penjajahan, dengan bangga dia tampil di media-media mainstream. Saya ini pro Israel. Maksudnya tolong hargai. Katanya ini saya disuruh direhabilitasi mental karena saya mendukung Israel. Negara kita punya namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Orang-orang yang setuju pada terorisme itu harus dideradikalisasi. Orang-orang yang mendukung terorisme itu seperti apa? Mas Hussein inilah. Maaf saya katakan demikian, karena Hamas dikategorikan sebagai kelompok teror. Oleh siapa? Indonesia? Pemerintah siapa? Pemerintah siapa? Saya tidak boleh potong. Jangan jangan berbohong, jangan. Hamas ini kita acara mengedukasi. Hamas Indonesia nggak pernah menyebut. Kalau antum ini bahasa Amerika. Bayangin orang antri makanan ditembak, kemudian terjadi konflik Iran. Sudah terjadi beberapa kali, November, Tidak ada. Niatan Israel untuk kemudian ini kita bisa baca. Silakan dicek, Bu. Ibu selalu menyebut angka-angka yang sebenarnya saya tahu itu narasi dari siapa. Oke. Bentuknya, platformnya SOP-nya ketahuan sekali, Bu. Faktanya, Mas. Dan mereka yang masih mendukung Israel dengan nyata itu direhabilitasi itu mentalnya itu. Perlu rehabilitasi, terutama orang-orang yang masih mengaku sebagai warga Indonesia. Lah, tapi dia jelas-jelas menginjak prinsip dan kehormatan bangsa kita yang anti penjajahan, dengan bangga dia tampil di media-media mainstream. Saya ini pro Israel. Maksudnya tolong hargai. Katanya ini interupsi boleh menyela. Saya nggak motong. Ya. Jadi kalau suatu hari nanti Presiden Indonesia mengatakan kita harus menjalankan undang-undang, dalam alinea pertama apa kata pembukaan undang-undang Indonesia pembukaannya, bahwa penjajahan harus dihapuskan. Jelas ya? Bayangkan kalau misalnya dengan kata-kata ini lalu Israel mengatakan, oh itu Indonesia berbahaya tuh, ingin menghapus kita. Muncullah orang-orang seperti narasumber satu ini, oh berarti Israel punya hak untuk menyerang Indonesia, karena Indonesia juga berpotensi untuk menghilangkan kami dari bumi ini. Mbak Monik, silakan. Ya, saya disuruh direhabilitasi mental karena saya mendukung Israel. Negara kita punya namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Orang-orang yang setuju pada terorisme itu harus dideradikalisasi. Orang-orang yang mendukung terorisme itu seperti apa? Mas Hussein inilah. Maaf saya katakan demikian, karena Hamas dikategorikan sebagai kelompok teror. Oleh siapa? Indonesia? Pemerintah siapa? Saya tidak boleh potong. Jangan berbohong, jangan. Hamas ini kita acara mengedukasi. Hamas Indonesia nggak pernah menyebut. Kalau antum ini bahasa Amerika. Pembukaan label teroris ini keluar dari Amerika. Mbak orang Amerika. Mbak orang Amerika, bukan? Maaf, tadi saya nggak potong loh. Ya enggak, jangan membodohi masyarakat. Siapa yang bilang Hamas teroris? Indonesia menyebut itu. Apa punya pemerintah sendiri? Buktinya 7 Oktober 2023. Saya minta label. Hamas masuk ke Israel, menyandra 251 orang, membunuh 1.200 orang. Sampai hari ini, berapa orang yang disandra? Masih ada 50 orang. Kalau mau perang berhenti seperti yang diharapkan oleh kita di Indonesia, maka bebaskan Sandra sekarang juga. Sandra harus dibebaskan karena pada saat terjadi 7 Oktober 2023, Israel dan Hamas dalam kondisi gencatan senjata, tidak sedang ada konflik. Orang Indonesia tidak boleh dicuci otaknya, diindoktrinasi dengan kebencian terhadap Israel. Ini berbahaya. Kita tidak mendukung salah satu negara. Kita mengakui two state solution, 2 negara. Indonesia tidak mengakui Israel sebagai negara, kan, Mbak? Kita siapa mengaku? Indonesia tidak mengakui Israel. Ada hubungan dagang. Tidak ada kedutaan Israel di Indonesia. Tidak ada. Paspor biru tidak pernah bisa digunakan ke Taiwan dan Israel. Simpel itu, Pak. PNS kalau pakai paspor biru nggak boleh ke sana. Paspor hijau terserah. Saya ingin mengutip Israel dengan Indonesia. Ekspor-impor dilakukan. Saya ingin mengutip pernyataannya Bung Rocky Gerung yang mengatakan cara untuk mengapresiasi badut adalah dengan menepuk tepuk tangan semuanya. Nah, itu aja sederhana. Dan saya punya pesan dari sahabat saya Rizal Amar untuk mbak-mbak ini, sudahlah. Israel sudah kehabisan uang. Kalau mau menjilat yang lain, jangan Israel. Ya, silakan. Saya ada di sini untuk bicara tentang Iran. Iran adalah pendana dari Hamas. Makanya antek-antek Hamas akan kebakaran jenggot. Sorry to say, memang begitu faktanya. Hamas yang mendanai 7 Oktober. Hamas
Hezbollah di Lebanon. Hamas menopang, Iran menopang Hamas. Boleh bahasa Iran menopang Oke. Hamas di Gaza. Iran menopang Hezbollah di Lebanon. Iran menopang Houthi di Yaman. Ketika Goebbels jadi Menteri Propaganda Nazi, salah satu diktumnya adalah sesuatu kebohongan jika diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Yes. Dan Makanya ada retorika fakta Israel. 7 retorika Makanya ada 20 fakta bulan konflik Israel. ini adalah menutupi bahwa konflik Israel Palestina sudah punya berlangsung yang namanya sejak IDF. IDF ketika selalu punya pemenang- juru bicara. Israel punya juru bicara, IDF punya juru bicara dalam bahasa Arab, dalam bahasa Parsi, Oh, itu dalam bahasa tidak Inggris. bagian dari ini pertama Dan bahwa konflik mereka ini semua mendokumentasikan setiap serangan di Gaza. Oke, Bang Monik stop dulu. Mas Santo silakan. Oke, pertama yang perlu dibahas adalah konflik Israel Palestina tidak berlangsung sejak 2 tahun lalu. Sudah berlangsung sejak Israel berdiri. Dan gini Mas, Karena bentar, saya lanjutin ya. Dan Israel karena berdiri sebentar, tahun berapa? karena secara Sebentar, ontologis kehadiran Israel ini syarat dengan persepsi ancaman baik dari Israel dan negara sekitarnya, dan Oke. ini tidak pernah diselesaikan. Dan ketika kemudian Israel menganggap Palestina ini tidak pernah merdeka, bayangkan Gaza itu adalah sebuah wilayah Palestina yang semestinya berdaulat, tetapi bagaimana warga Palestina diperlakukan. Kita bisa kemudian melihat apa yang terjadi ini adalah bentuk retaliasi yang secara kemanusiaan akan sangat-sangat terjadi, mudah terjadi. Sehingga jika disederhanakan tentang jumlah sandera ketika ini, justru saya sangat miris ketika angka-angka itu dipamerkan, tapi kita tidak bisa melihat seorang anak yang terbakar. Semua itu korban. Dan kenapa ini diteruskan? Ketika ditawarkan ceasefire dan masalah diselesaikan, tidak diseriusin. Diambil, Pak. Tidak. Diambil? Tidak ada. Ibu bisa lihat, dan ini Bagaimana kemudian dan caranya? terus berlangsung. Ketika konflik di Gaza sudah terus semakin, bayangin orang antri makanan ditembak, kemudian terjadi Gencatan konflik senjata Iran. sudah terjadi beberapa Bu. kali, November, Februari. Tidak ada niatan Israel untuk kemudian ini kita bisa baca. Silakan dicek, Bu. Ibu selalu menyebut angka-angka yang sebenarnya saya tahu itu narasi dari siapa. Oke. Bentuknya, Faktanya. platformnya SOP-nya ketahuan sekali, Bu. faktanya Mas, di Israel sendiri itu ribuan pemukim ilegal Yahudi melakukan demo setiap hari itu. Silakan Ibu, silakan Ibu baca banyak turun. Even sekarang kalau Ibu baca kenapa apa yang dilakukan Israel ini menimbulkan gerakan di kalangan Yahudi non Israel yang melihat bahwa tidak atas nama saya. Oke. Ini sebuah narasi menarik, Bu. Boleh nggak saya Bagaimana ngomong? akhirnya harus ada pertanyaan kenapa dengan negara ini gitu loh. Oke, boleh Sehingga nggak saya kemudian bicara? ini bukan Mbak, ini. konflik antar etnik, Mbak, tapi ini oke. konflik bagaimana sebuah ideologi terlalu menganggap dirinya beyond others, di Oke. accept impunitas Israel. Boleh Israel nggak saya nembak bicara? Iran, kemudian dia bilang bahwa saya melakukan tindakan polisional yang baik. Aneh, Bu. Bang Oke, Monik boleh silakan. nggak saya bicara? Silakan, Oke, Bang terima Monik. kasih. Jadi, pada tahun 1948 ketika Israel merdeka, itu karena hasil resolusi PBB 181. 33 negara Arab menolak pembagian tanah menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Orang Yahudi Palestina menerima. Tapi Gaza itu berada di tangan Mesir dari tahun 1948 sampai 1967. Yudea dan Samaria itu menjadi wilayah Yordania. Yerusalem Timur diambil oleh Yordania. Baru pada tahun 1967, ini fakta sejarah ya. Tinggal di Google, tinggal dicari Britannica dan sebagainya, Anda bisa menemukan data ini. Tahun 1967 baru terjadi perang 6 hari. Israel diserbu, dikeroyok oleh 5 negara Arab. Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Irak. Apa yang terjadi? Israel dalam waktu 6 hari berhasil merebut Gaza dan Gurun Sinai dari Mesir, merebut dataran tinggi Golan dari Suriah, berhasil merebut Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur dari Yordania. Tahun 2005, karena ada intifada yang kedua. Intifada artinya pemberontakan Palestina yang isinya adalah terorisme. Akhirnya Israel menyerahkan Gaza tahun 2005, 17 Agustus 2005. Setelah itu, 2006 Hamas muncul menjadi penguasa di Gaza. Sejak saat itu, Gaza yang adalah tanah warisan Hamas lahir untuk suku Yehuda menjadi 1987 basis bukan Hamas. 2005, ini ngaco ini yang Silakan dilihat, Hamas silakan dilihat. Hamas muncul 1987. Jadi, saya nggak dipotong, Jadi jangan gimana dipotong. 2005? Ini 2005 Hamas dibentuk tahun berapa? 87.
Pembantaian menang terjadi, pemilu tahun perbantaian 2006. terjadi sejak 48. Hamas belum lahir. Kalau Hamas itu yang didirikan Tadi saya belum 87, selesai loh. 87 didirikan dianggap masalah. Terus bagaimana pembantaian terhadap warga Palestina sejak 48? Hamas belum ada. Jadi siapa yang teroris di sini? Sesimpel itu sebetulnya. Dan ya kita mau bicara apa lagi? Saran ya? saya gini, jangan percaya sama saya, percaya sama sejarah. Bu, sejarah itu kalau dibaca ada ini, Bu. Dipelajari. Ada sejarah juga Sejarah namanya total perang Ilan Arab Pape. Israel Coba di googling namanya Ilan Pape. Kita tahu standing point Ilan Pape. Perang Arab Yahudi itu. Israel Ya, sejarawan Yahudi pernah anggota IDF, dia Perang mengkritik Israel. Ya. Di Australia ada dengan seorang Arab yang wartawan ke-13, keturunan Yahudi 1973. menulis Palestinian Laboratory. Apa itu Palestinian Laboratory? Bahwa penindasan terhadap orang Palestina itu direkam dan kemudian diekspor. Tahun dua- Silakan dicek datanya, Tahun aja buku-bukunya banyak. 1993. Kita mau membaca Google itu bukan dengan Palestina, kepala kosong. Yasser Sejarah itu Arafat bukan cuma berjabat catatan-catatan tangan saja, dengan tapi sejarah itu Israel adalah untuk perspektif. berjabat. Oke. Tahun Oke, saya ke Pak Iskandar. 1994 Oke. mendapatkan Nobel Saya ke Pak Perdamaian. Iskandar, saya ke Pak Iskandar. Aku Gimana? Aku senang lihat berdebat ini. Namun kita tentunya Katanya interupsi berdebat boleh. ini tentunya Potong ya. apalagi ada intrusi berdebat ini membuat kita lebih maju lagi, menambah wawasan kita lagi. Namun aku mau menyampaikan di sini, saya memang Iskandar Sitompul dari Purnawirawan TNI. Tapi aku berbicara di sini bukan atas nama TNI, atas nama pribadi. Setelah aku pensiun 10 tahun, aku suka baca sana baca sini kayak kita semua inilah ya. Nah, kalau saya lihat begini, ada yang menarik sekali dari pembicaraan ini. Pertama, topiknya kan tadi ini jadi melebar kita ya ke Hamas dan lain sebagainya ya, Gaza. Saya secara pribadi saya suka menganalisis tentang perang-perang, ekonomi dan lain sebagainya, olahraga juga saya senang menganalisis. Saya sangat prihatin apa yang kejadian di Gaza dan lain sebagainya di Palestina. Saya sangat prihatin. Apalagi negara kita kan mengatakan tadi sudah disampaikan bahwa penjajahan harus dihapuskan di bumi. Saya sangat sepakat tentang itu. Namun juga saya sepakat dengan Mbak Noni di sini. Mbak Monik di sini, maaf Mbak Monik kan harus nasi kuning dulu nih Mbak Monik ya. Namun di sini kita biarkanlah mereka di sana nanti negara-negara yang lain yang menyelesaikan itu semuanya. Kita tetap prihatin. Mari kita membangun negara kita ini. Alangkah indahnya kalau bapak-bapak semuanya ini membangun negara kita yang indah ini. Kenapa saya katakan begitu? Kita suka membantu di sana di sini, itu benar. Tapi alangkah indahnya kita juga membantulah negara-negara kita yang ada di sini. Bukan masih banyak negara-negara atau masyarakat kita yang miskin di sini. Alangkah indahnya kalau kita saling bantu-membantu. It's okay di sana, tapi mari kita juga membicarakan negara kita ini supaya negara kita ini maju. Misalnya apa saya katakan? Negara kita ini begitu hebat. Tapi apakah ada yang berani mengatakan bagaimana korupsi itu supaya dihukum mati? Misalnya tanda petik ini ya saya ya. Apakah ada yang berani mengatakan begitu? Saya mengharapkan semua pengamat-pengamat di sini berani membicarakan itu. Ini yang kita lupa. Kita hanya membicarakan jauh di sana, tapi kita lupa membicarakan di dalam negeri kita sendiri. Ini yang saya mau sampaikan. Ini bukan sebuah yang binari, Pak. Kalau kita bantu luar, lantas bantu dalam enggak juga. Saya punya lembaga kemanusiaan namanya INH. Betul. Kami punya program di Gaza, di Yaman, di Suriah. Kita juga bantu di Indonesia. Betul. Bahkan kami, lembaga kami ini membangun sumur-sumur untuk di pedalaman kampung-kampung Kristen di wilayah timur. Terima kasih. Kami bergerak seperti itu. Jadi gini, Pak. Kita sebagai sebuah negara terikat dengan yang namanya internasional, hubungan antar negara. Maka kita punya kewajiban untuk ikut menertibkan. Nah, itu juga ada di pembukaan Undang-Undang kan, menertibkan berbagai kerusuhan di dunia, termasuk penjajahan ini gitu loh. Kalau kita mau selfish, egois, ngapain sih jauh-jauh bantu Palestina, yang sini belum selesai gitu kan? Nanti kalau gitu ada teman-teman Manado misalnya sedang kelaparan, nanti orang Jawa bilang ngapain jauh-jauh bantu Manado, orang Jawa belum selesai, kan nggak bisa seperti itu kan? Kita tetap harus bergerak. Nah kemudian maksud saya dalam ini keseimbangan. Keseimbangan kalau kita seimbang. Biasanya kalau orang ngasih ke Palestina, yang jauh aja dibantu, apa yang deket? Gitu loh. Nanti kalau orang yang selalu mengatakan apa jauh-jauh bantu Palestina, biasanya tetangganya nggak dibantu sama dia. Dia terlalu selfish gitu ya. Nah, terus bicara tentang kepedulian. Awal-awal Indonesia merdeka tahun 48-49, ada seorang diplomat Indonesia namanya Muhammad Zain Hasan. Dalam bukunya dia menulis apa? Saya punya sahabat namanya Muhammad Thohir Ali, orang Palestina, miliarder. Dia tuh saudagar minyak zaitun dan dia jurnalis kawakan. Suatu hari kata Muhammad Zain Hasan, orang Palestina ini membawa saya ke sebuah bank di Mesir namanya Bank Arabia. Sampai di bank, ini miliarder ini menguras semua hartanya. Lalu diserahkan ke Muhammad Zain Hasan. Apa dia bilang? Wahai saudaraku, ini semua hartaku terimalah untuk membantu perjuangan Indonesia. Saat itu Palestina sedang dijajah, sedang kesakitan, sedang diserang, tapi dia tidak lantas menutup mata terhadap Indonesia. Luar biasa kan? Kemana kita masalah kemanusiaan seperti ini? Kita diajari oleh mereka. Dan terakhir untuk mbak-mbak ini, saya jamin kalau mbak ini ke Israel,
terus terjadi perang antara Iran dan Israel lagi, kemudian mereka ngumpet di bunker, ini nggak akan diajak masuk bunker nih. Karena ada Boleh gini dibantah nggak ya? orang gini. Oke. Di Israel itu yang hanya boleh masuk bunker hanya orang Yahudi dan orang dalam. Oke. Orang sebenarnya akan ditaruh luar, biar aja jadi tumbal gitu.